sepatu pria. Sepatu pria. Dan sepatu ini tuh buat teman-teman, ini basicnya dia tuh leather shoes gitu. Dan biasa untuk ini juga ya Pak, buat acara formal dan kawan-kawan gitu. Ada. Jadi kita sebenarnya basicnya tuh sepatu ride gitu, sepatu untuk adventure gitu, boots. Tapi kita juga ada line untuk formalnya juga gitu. Jadi dari kebutuhannya tuh asalnya yang kita tuh senangnya boots ya, boots untuk gaya yang ride gitu. Nah, cuma ada banyak request dari customer kami minta untuk yang formalnya juga. Jadi kita bikin juga yang formalnya gitu. Cuma dari jiwanya sih lebih ke yang sepatu-sepatu buat outdoor gitu. Berarti untuk produk tuh sebenarnya yang di highlight memang lebih ke yang outdoor itu. Betul. Tapi karena memang ada permintaan konsumen juga untuk permintaan formal. Iya, gitu. Jadinya ada dua line up nih. Iya, gitu. Ada dua. Dua line up yang dalam itu ada yang adventure dan juga ada yang formal. Iya, betul. Nah, Outdoor gitu. Ya, kalau dari Kokonya sendiri Pak, itu apakah hanya ada produk sepatu atau apakah ada produk lain? Kita hanya sepatu aja. Sepatu aja. Paling ada pelengkap seperti shoe care gitu. Itu hanya dari merek lain juga. Kita beli dari merek lain gitu. Oh, itu lebih ke kerjasama. Iya, kerjasama gitu. Jadi kita nggak bisa bikin ya gitu. Nah, karena yang beli request juga nih ada leather care-nya nggak? Nah, ya kita sekalian kerjasama dengan Color Lights. Oh, Color Lights. Iya, kita langsung sama Color Light disupply untuk menuhin kebutuhan untuk shoe care-nya. Oh, oke. Jadi dari Color Lights-nya ini juga berfokus untuk perawatan leather juga ya Pak? Iya, gitu. Khususnya sepatu gitu. Tapi untuk leather lain bisa juga. Kalau awalnya kenapa milih sepatu boots itu berarti karena hobi saya. Iya, jadi waktu saya dulu beres kuliah gitu, senang sepatu kulit gitu. Nah, karena sepatu kulit itu harganya mahal, saya coba bikin sendiri di pengrajin di Cibaduyut. Oh, jadi awalnya tuh iseng berarti Pak? Ya, gitu. Hobi. Sampai ada hobi gitu, kebetulan ada teman yang orang asli Cibaduyut. Terus kita bikin sampel buat saya sendiri pakai sih. Saya bikin sampel sendiri beberapa kali. Kenapa nggak jualan aja gitu. Terus saya mulai jualan dulu di Kaskus. Iya, teman-teman Kaskus ya. Teman-teman di Kaskus. Pre-order karena modal masih terbatas, jadi kita jualnya pre-order. Dan asalnya saya nggak tahu model sepatu boots itu kayak gimana ya. Terus saya nggak tahu juga cara pembuatannya gimana. Tapi lama-kelamaan saya belajar, jadi sekarang tahu gitu caranya. Sampai akhirnya bisa sampai produksi sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau dulu kan saya maklum ya tempat orang. Sekarang saya udah bisa buka workshop sendiri. Kalau workshop di sini Bapak apakah ada satu workshop saja atau sekarang workshopnya sudah sebesar apa sih Pak? Jadi kita ada 3 tempat nih. Tempat? Ya, yang pertama itu untuk produksi upper. Jadi itu kita beli kulit dan lapis dalam dan mata IP gitu ya. Dan pokoknya bagian upper ya, bagian atas ini. Nah, diproduksi di workshop yang pertama tuh. Jadi kita bikin upper semua dijahit. Nah, setelah beres dan sudah lulus QC, kita bawa ke workshop lagi yang bagian assembly. Jadi bagian assembly itu bagian dari upper sama soalnya disatuin gitu. Nah, karena saya tuh pengennya sih memang satu tempat, cuma tidak memungkinkan jadi harus besar ya. Jadi dipisah tempatnya gitu. Nah, yang assembling, finishing dan quality control kan. Jadi setelah awalnya datang, di proses lasting dan assembling, setelah soal dipasang dan finishing semua, baru setelah beres semua siap jual dibawa ke kantor ini. Oh, di sini. Berarti produk akhir yang sudah di QC dan setelah itu sudah ada di sini. Dibawa. Gitu. Kan kalau buat boots sebenarnya pesaingnya banyak kan? Banyak. Terus kalau keunggulan Koko menurut Bapak sendiri itu apa? Jadi kita itu modelnya model klasik menswear ya. Kalau boots yang sekarang tuh kan dia ngikut zaman, modelnya gitu udah teknologi gitu. Kalau saya malah balik ke tradisional gitu. Lebih ke klasik aja. Iya. Handmade gitu ya? Iya, betul. Orang-orang berlomba ke teknologi, kalau saya lebih ke tradisional gitu. Jadi sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya teknologi sekarang dan teknik membuat sepatu zaman dulu gitu. Nah, kalau sepatu zaman dulu itu pada kokoh semua sampai puluhan tahun juga kuat karena dia tekniknya tuh nggak ada jalan pintas gitu istilahnya tuh. Yang handmade itu benar-benar dibuat sedemikian rupa supaya kuat gitu. Dan bahan-bahan zaman dulu tuh nggak ada namanya lem yang benar-benar kuat tahan lama gitu. Mereka mainnya jahit gitu, dari tangan. Nah, karena hal itu jadi sepatu tuh kuat banget gitu. Nah, cuma cost-nya besar banget. Iya. Jadi semakin kokoh tuh semakin mahal sepatunya karena buatnya susah. Jadi pegawainya susah, bahannya juga yang paling bagus gitu. Bikinnya juga susah. Jadi nah sekarang tuh
transisinya ke teknologi gitu. Ada teknologinya, ada soal karet, soal EVA, jadi lebih ringan dan lain sebagainya. Terus di lem gitu kan ya. Nah, cuma apa ya memang kuat tapi nggak sekuat Dan sekuat ini, ya, betul. beda Pasti lagi. banget. Iya. Gitu sih. Jadi sebenarnya sih saya pengennya benar-benar seperti yang dulu itu. Bahkan kalau dari blognya ini sendiri bisa tahannya bisa sampai puluhan tahun juga. Iya, betul. Dalam satu Iya. pembelian ini bisa Kuat tahan lama ya. kuat tahan lama. Karena dari produknya sendiri juga sangat berkualitas banget tuh. Ya. Dari materialnya dan juga saat assembly dan kawan-kawannya juga memang sangat baik gitu. Iya. Apalagi handmade ya Pak? Iya, gitu. Jadi pengennya sih saya gabungin antara yang klasik itu dengan teknologi sekarang. Gitu. Oh, iya. Jadi kalau bisa digabung. Gitu. Ya, ada efisiensinya juga ya Pak? Ya. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa dibantu dengan teknologi. Gitu. Tapi ada beberapa hal juga yang nggak bisa diganti sama teknologi. Gitu. Iya, itu ininya Pak apa kayak intinya itu nggak boleh dilepas lah. Ya itu nggak bisa itu sama teknologi. Iya. Ya. Berarti kan Bapak udah 15 tahun nih dalam Kokomus. Inovasi apa aja sih Pak yang udah Bapak lakuin? Jadi kita sebenarnya kan sepatu kakinya orang Indonesia tuh lebar-lebar ya. Jadi kita coba bikin sepatu yang lebar-lebar juga. Jadi biar kakinya nyaman. Enggak kan? Iya, betul. Seperti gitu. Jadi si soles yang kita buat lebar itu kayak kaki-kaki orang Indonesia. Nah itu terus apa? Selain itu kita ya itu tadi yang kita gabungin itu yang teknologi yang memudahkan supaya kita bisa kejar transisinya gitu. Produksinya juga tradisinya. Iya gitu. Betul. Jadi Koke ini mencoba untuk mempertahankan dari segi klasiknya juga. Ya gitu. Dan juga mencoba untuk inovasi Ya. dalam segi produksinya juga Ya. untuk mempertahankan supaya ini lebih digitalisasi lah. Ya. Lebih Betul. diinovasi lah. Ya. Kalau bisa sih saya pengennya nanti kayak misalnya beli mesin yang untuk laser cutting gitu. Oh iya. Kan, kan kalau zaman dulu tuh kan di cutter ya. Betul. Kalau digunting Iya, digunting langsung. Nah, supaya cepat bisa pakai yang laser cutting. Jadi upper tuh cepat Iya. gitu. Terus ada beberapa yang bisa pakai mesin, misalnya jahit saw. Jahit saw itu kan kita masih pakai tangan ya. Nah, bagusnya kita pakai mesin gitu. Iya. Jadi lebih cepat. Tapi kualitas tetap pokok gitu jadinya. Iya. Jadi digabungin tradisi dan teknologi. Jadi teknologinya mempermudah, jangan percepat. Nah, tradisinya supaya sepatunya tuh Tetap kokoh. dan tahan lama dan lebih nyaman sih. Nah, kalau tadi itu kan Pak, inovasi dalam manufakturnya. Ya. Manufakturnya. Kalau dari Kokonya sendiri, ada nggak sih Pak ada inovasi dari apa segi penjualannya kah atau Segi penjualannya gimana? kayak contoh mungkin sebelumnya kan Bapaknya sendiri pernah jualan lewat kasus Oh iya, tentang iya. film. Oh iya. Terus ada digitalisasi juga mungkin. Oh iya, Jadi itu. sekarang menjadi ada di Iya. e-commerce semua. Jadi sebenarnya dari lahir produk kita ini udah 100% online ya. Oh, oke. Gitu ya. Jadi kita tuh udah biasa online udah puluhan tahun gitu. Betul. Jadi dari dulu tuh, dari pas zaman Kaskus itu kita jual di online. Lalu kan ada transisi kan dulu tuh hanya Kaskus dan Facebook ya. Dan sosial media lainnya gitu ya. Nah, kembang Instagram, lalu kita juga bikin website. Nah, lalu ada marketplace gitu. Nah, jadi kita ikutin semua, marketplace semuanya ada, terus website juga kita ada. Gitu. Nah, untuk cari trafficnya kita dari yang organik itu bikin artikel di website kita, terus kita juga sharing-sharing di Instagram dan juga kita alokasiin budget untuk iklan di Meta dan di Marketplace. Karena Marketplace juga ya kalau supaya terjangkau banyak tuh harus iklan juga, iklan dan affiliate. Ya, affiliate juga lagi. Jadi salah satu juga ada beberapa kreator yang promosiin produk kita juga. yang sistem komisi itu ya. Ya komisi gitu, kita kasih komisi sekian persen gitu untuk mereka gitu. Jadi ya, Koko juga tetap mengikuti perkembangan juga. Iya betul, jadi kita Kaskus, full digital aja gitu. Yang dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah makanya waktu COVID kemarin kita nggak terlalu kena pengaruh gitu. Karena memang Karena sudah biasa. sudah digital Ya kan kalau yang offline itu jatuh ya, karena mereka harus memulai dari awal ya. Kalau kita memang basicnya udah online, jadi pas COVID cuma awal-awal aja dikit karena panik gitu. Terusnya alhamdulillah makin lancar gitu. tidak terlalu terguncang lah Ya karena pembeli kita online sih. Ya. Banyaknya gitu. Kayak gitu. Kalau Koko sendiri ada offline store atau? Di sini aja. Oh, di sini aja. Ya, di sini. Tapi mudah-mudahan saya di sini udah mulai sempit, pengen punya yang toko benerannya gitu. Ada offline store-nya gitu ya. Ya, ini lebih kayak gudang lah gitu. Berarti teman-teman mungkin kalau ada yang mau beli di sini bisa langsung Bisa, ke bisa. sini. Iya. Instead of dari marketplace bisa langsung. Iya, ke sini. Kita
coba-coba. Karena memang buka toko kan costnya besar ya. Betul. Jadi, Betul. belum kita harus siapin karyawan, Iya. ya. Karyawan itu seminggu masa tutup. Terus kita Iya, betul. banyaknya tuh minggu ya. Dan sustain juga ya Pak ya. Iya, gitu. Mudah-mudahan sih bisa. Kenapa kalau dari leather itu kan kalau seianya contoh ada yang rusak gitu, itu kan dia lumayan juga untuk berdirinya lumayan sulit kalau dari customer gitu. Iya. Nah kalau di situ bisa ada ini nggak, Pak? Ada Jasa repair. jasa repair. Ada gitu. Jadi dari dulu memang kita ada after sales gitu. Setiap pembelian itu dia bisa repair soalnya kalau sudah habis. Gitu. Oh dari soal bisa ganti. Bisa. Oh. Nah itu kan makanya sepatu zaman dulu itu buat dan bertahun-tahun lama itu karena itu selain proses bikin aparnya benar gitu, terus proses assembling soalnya juga. Nah si soalnya juga berkali-kali habis bisa diganti. Gitu. Bisa kayak baru lagi dipakai lagi. Makanya Maka dari soal yang emang bawaan itu yang sudah tebal Ya. bisa tahan sampai tahun-tahun ya Pak? ya, tapi saya juga pengennya sih soalnya lebih bagus lagi pengennya. Cuma memang harganya jadi naik. Iya betul. Jadi kita tuh nyesuaiin pasar gitu. Iya. Pengennya sih bikinnya yang bagus banget ya. Iya. Cuma pasti kalau saya bikin yang menurut saya standar bagus ya, Iya. itu harga jualnya bisa minimal 5 juta. Oh 5 juta. Itu menurut saya standar bagus ya. Hmm. Nah udahlah, ini kalau saya udah bikin udah yang paling benar. Ya 5 juta lah kalau itu harga jualnya gitu. Oh, lumayan. Cuma kan agak susah di Indonesia. Ya. Ini saya riset terus paling ya segini. Segini. Pasnya gitu. Nah Kalau diturunin, aduh jangan. jangan Kalau diturunin tuh kayak di pasaran gitu. Iya, betul. Sepatunya, aduh. ya tidak gitu. nggak Ya. apa ya nggak istimewa gitu ya Iya. Pak? Nah, pasaran nanti setelah beberapa tahun lah. Iya, iya. Nah, kalau dinaikin juga jadi mahal. Jadi kayaknya segini cukup lah. Cukup. Kalau produk yang best sellernya nih Pak dari Koko tuh mana yang paling sering diminati sama Ada nih yang ini yang 4 atas ini. Oh, yang mana gitu. Oh, Oke, nanti yang outdoor ya? Iya, ada ada. fotonya gitu. Kalau formal itu yang atas. Nah, gitu. Oh ini yang formal juga ada. Iya, ada. Yang formal tapi MTL ya Pak? Enggak sih. Oh, enggak. Resistance. Oh Iya. Walaupun kita ada yang leathernya gitu. Iya. Nah, yang full leathernya itu kita PO sih kalau Mas Bel. 2 minggu. Seminggu sih. Beres ya. Cocok. Wah ini juga seru ya. Iya, Wah, ini gitu. seru. Jadi Kalau penjualan paling jauh Koko pernah kemana? kita pernah kirim sih ke Kanada pernah. Oh Kanada? Kanada. Jauh banget lumayan. Kita yang beli itu orang Kanada. Kalau prestasi Koko deh Pak, ada apa aja? Kalau kita juara ini apa? BRI UMKM Expo di Oh. Brilliant Planner di Oh. JCC juara 1. Oh ada Ada. event BRI. sendiri. Hmm. Oke. Itu yang Jadi itu buat dari 1000-ribuan UMKM Hmm. diseleksi jadi tinggal berapa? 300 gitu. Oh. Pameran 5 hari, 4 hari di JCC. Hmm. Bisa sih. Jadi kita terima kasih Hmm. sama itu BRI Inkubator Bandung sih. Oh. Juara 1. Itu pas di kompetisi itu yang boots juga banyak. Ada. Tapi Ada beberapa. Hmm. Jadi semua UMKM ada makanan, ada fashion, ada Oh. macam-macam jenis. BRI kan itu event gedenya BRI. Ya, besar banget, event gua mantap. Oke. Hadiahnya juga mantap. Alhamdulillah. juara satu lagi Pak? Juara satu. Iya, jadi satu. Wah, Masya Allah. Berarti dari prestasi juga keren juga ya ini Koko ini. Alhamdulillah. Dapat terbukti juga teman-teman bahwa Iya. Koko ini udah berprestasi karena produknya juga Iya. berkualitas. Iya. Udah di approve sama dokter Tirta tadi Pak? Iya, kemarin dia beli. Ikutin Pak. Jadi perfect lagi. Iya, itu juga keren. Iya. Gitu. Sebentar. Apa nih belum gitu? Iya, santai. Oh, komponen utamanya dalam buat produksi Koko itu apa Pak? Kulit. Kulit ya? Kulit kita kebetulan dari dalam negeri itu kita dari Bogor. Oh, dari Bogor. Cisarua Leather. Jadi kita udah di Indonesia kan ada beberapa supplier kulit gitu ya di sini. Nah, yang paling bagus itu dia. Oh. Yang sesuai standar saya. Yang lain bagus juga sih, cuma nggak Kurang masuk dari kurang cocok gitu. Cuma yang menurut kita bagus dari warna, dari kualitas. Nah, gitu sih. Berarti dari semua komponennya itu dalam negeri semua? Ya, saya Sol juga beli pengrajin lokal. Oh. Sol kita beli dari Amu di Caringin, sama di daerah sini juga ada Sol yang coklat gitu. Dan kalau dari produsen komponen banyak yang dari sekitar sini. Ya, kita kayaknya kalau dihitung itu tuh 90% Produksi dari sini. iya dari lokal. Lokal. Lokal sih juga. Komponen dalam negerinya 90%. Itu kita Sol dari sini, kulit dari Bogor, mata itik dari Sundong, itu dari Banjaran. Oh, saya Pak. Lapis dalam Banjaran. Iya, saya Banjaran. Sundong. Ini dari Sundong. Ya kita lokal sih. Iya, iya. Ya gitu. Walaupun ya memang sih ya kalau bisa lebih bagus lagi gitu, cuma
untuk pasar lokal cukup lah. Range harga koko nih Pak, dari berapa sampai berapa? Dari 700 Dari sampai 700. 2,5 juta. Paling sih, Berbeda ya? Masih lah. apa dulu kan? Warnan Ya, kualitas kurang mahal. Ini Iya, bener iya. berapa? Apa kayaknya Pak? Udah naikin lagi nih. Tetap Mahal. dari sekarang. Kayaknya bulan depan mau naik. Tapi berani lah emang dari kualitasnya juga baik banget. Iya. Inovasi-inovasi dari sebelumnya. Ya kita selalu pakainya full grain, terus pakai crazy horse, pakai pull up. Kalau yang lain tuh kulitnya tuh kulit semprot gitu. Memang kulit tapi mereka tuh kulit genuine leather. Jadi genuine leather itu bukan asli kulit ya, Bukan asli kulit. tapi itu kulit kelas bawah. Gitu. Yang gampang rusak malah ya, Pak? Iya, itu mah nggak bisa dibawa disemir juga nggak bisa kilap. Jadi kilapnya itu kilap disemprot. Oh. Jadi itu tuh kulit yang jelek itu ditutup lalu disemprot gitu. Kalau ini mah masih nafas kulitnya, dibikin mirror sign juga bisa gitu. Oh. Jadi kalau yang kulit-kulit yang nggak bisa disemir tuh biasanya tuh kulit kelas bawah gitu. Kan ada kelasnya tuh kulit. Ya, Ya, Jadi gitu. yang gelap juga ya, kan Iya. pertama dari kulit asli dan juga Ya, dari gitu. semirannya juga ya. Ya, Pak. terus kalau yang kulit murah nggak bisa tetap warnanya gini tuh nggak Pasti kelihatan lah. kelihatan lah. Apalagi buat yang ngerti. Ya gitu sih. Jadi 90% lah komponen dalam gigi. Soalnya saya cek sih kulit memang buat di sini, terus mata itu juga besinya di sini, dalamnya juga di sini. Iya, hampir 100% hampir. Dus juga di sini. Oh iya, kayaknya juga ya. Iya, Betul. tali juga di sini. Iya. Mungkin proses bikin kulitnya obatnya impor, nah itu kan Oh, mereka ya itu ya. iya. Kita nggak tahu kesannya. Tetap aja kalau ngomong produsen ya dari lokal Dari juga. lokal sih, kayaknya hampir 100%. 100% lah ya, betul. Lokal sih. Kalau jumlah pegawai sekarang berapa, Pak? 30. 30. Yang tepat 30. Itu tuh termasuk sama yang ini, manufaktur di Iya, manufaktur. Oh, dari manufaktur dari berada di kantor. Iya. 30. Kalau yang freelance-nya ada 5. Kalau freelance di bidang apa itu Pak? Saya biasanya urusan IT tuh. Jadi kalau website, Oh, jadi di website error nih, saya minta tolong. manajemen IT-nya gitu ya? Ya, Pasti itu saya bagian. belum bisa in-house. Iya. Terus untuk sosial media, kayak gitu saya kerjasama sama tukang IT gitu. Kayak misalnya dia ngurus postingan di Instagram, ini ada lagi sama adminnya itu yang ada masalah dari website, dari ini. Itu beda-beda gitu. Ya, saya belum, karena kebutuhannya masih nggak ini, jadi di luar aja freelance gitu. Kecuali benar-benar tiap hari butuh tuh, baru saya panggil ada yang sini. Gitu ya, betul. Gitu. Kalau ini Pak, pernah nggak ada masalah gitu sama produsennya misalnya? Oh banyak, Oh, banyak. supplier. Ya. Wah banyak. Jadi, nah kekurangannya sepatu itu ya, dia tuh komponennya banyak banget. Oh. Nggak kayak kaos cuma kain, benang, sablon dah. 3 biji kan? Iya. Ya. Kalau ini tuh bisa sampai 50 Oh. komponennya. Iya. Bisa sampai 50. Dari pertama tuh kan shoelace ya, tangannya itu shoelace. Terus kalau bagian apa aja, dia tuh ada apa? Ini bagian apa nih? Ada kulit, benang, plastik, Iya. tali, terus lapis garam. Ya kan? Terus untuk ini tuh butuh latex. Oh, dalamnya ada latex lagi? Iya di latex ya. Biar ini apa? Nyaman juga. Nempel Iya. si lapis dalam dan ini latex gitu kan. Terus benang ya kan. Ya, gitu. Terus bagian dalam sol itu ada namanya tuh insole gitu, ada insole ya. Jadi terus ada besinya tuh baja, terus case, terus belum lagi fiber gitu. Terus ini sol lemnya, Iya, banyak banget. itu belum benangnya dan jahitnya beda lagi. Jadi ada banyak komponennya. Nah, jadi kalau satu nggak bisa kita nggak bisa produksi gitu. Berarti sering mengalami kendala gitu? Iya sering. Jadi makanya nih kayak yang kemarin tuh kita nyari karet mentah, nggak ada tuh supply-nya. Langsung kita beli ke Banyuwangi. Jadi tahu karet ikan nggak? Tahu. Yang dipakai tarupa. Nah kemarin tuh udah hampir 6 bulan nggak ada. Nah kita nggak bisa produksi yang ada 1 seri, 2 atau 5 seri pakai karet itu. Karet mentah, krep. Bisa jalan kan? Bisa. Gitu. Jadi kendalanya itu sih. Jadi kita tuh nggak bisa satu supplier minimal 3 supplier terus dipegang, di sini mati, di sini. Jadi Bisa jalan kan? nggak bisa. Parah gitu. Terus kalau bisa sih langsung ke hulunya gitu. Jangan ngambilin supplier kecil. Karena supplier kecil tuh mereka juga kewalahan. Mereka kewalahan, komponennya sepatu tuh banyak gitu. Terus saya kita kehabisan kulit ini. Wah, repot 10 artikel nggak bisa jalan. Gitu kan. Nah makanya kita ada yang formal juga. Ini mati nih, jualnya formal, kita naikin iklannya formal gitu. Iya. Kalau yang formal tuh biasanya rada aman karena dia kulitnya hitam. Oh. Nah paling yang agak rewel tuh supplier solnya gitu.
telat ya produksinya lama gitu guys. Di situ. Ya gitu. Jadi harus bisa ngakalin supply gitu ya, supply-nya gitu. Kita udah pesen nggak ngedadak, jadi mereka produksinya lama gitu. Kadang sebenarnya lagi produksinya beda. Oh. Kita pernah pesen ke supplier kulit nih, misalnya 1000 feet datang bagus, kedua bagus, pas ketiga wah kacau, jelek kualitasnya, warnanya beda. Nah ya konsistennya itu kendalanya itu sih. Banyak juga tantangannya Pak Ya, gitu. Di produksinya juga banyak. Ya gitu, kayak soal bolong-bolong terus ini gitu. Kalau pabriknya belum profesional tuh gitu sih. Tapi kalau sudah gede pabriknya nggak ada sih, QC-nya bagus. Paling segitu aja Pak yang kita tanya. Ya. Untuk Bapak Indra, kami sangat berterima kasih Ya. sudah menyempatkan waktunya untuk Ya, ya. diwawancara oleh kami. Informasinya sangat informatif banget Pak, dan cukup apa ya, memberikan semangat juga buat kita buat Ya, ya. buat kita juga buat Ya, ilmunya lain. mudah-mudahan menginspirasi. Ya, untuk saya menginspirasi. Baik, Pak, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Ya, udah lancar. Ya, Makasih. Semoga buat Kokuji juga sukses. Amin.